شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustadzah, para pimpinan, sesepuh ini sepuh, para aktivis perserikatan, para anggota CMM, termasuk para takmir, para aktivisnya, dan para simpatisan seluruhnya yang mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sebagaimana telah disampaikan Ustaz Syarif tadi itu bahwa kita malam hari ini ngiras-ngirus tarhib Ramadan tapi terbatas yaitu khusus urusan qiyam Ramadan atau disebut juga dengan sholatul lail. Nanti akan kita bahas sebagai upaya kita untuk eh, menyegarkan kembali paham fikih kita tentang qiyam Ramadan atau sholat tarawih agar kiranya khususnya di masjid-masjid kita itu supaya kemudian tidak terjadi kebingungan dan ada kemantapan bagaimana tata cara tarawihnya nanti. Tentu sebagai suatu tata cara ya ini adalah dohirnya, dohirnya suatu ibadah yang nggak kalah pentingnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam perspektif imanan wahtisaban ya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa yang qiyam Ramadan dalam rangka atau dengan dorongan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala penuh perhitungan maka pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini adalah yang gak kalah pentingnya. Kalau kita boleh sebutkan ini porsinya, yang kita bahas ini adalah maksimal membicarakan separuh dari kesempurnaan sholat tarawih. Separuhnya lagi urusan kita masing-masing. Semoga kita bisa tata niat hati kita mulai sekarang supaya betul-betul kita niatkan ibadah kita semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi adalah mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan sampai usia kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah melimpah yang luar biasa ini. Baik, para ustaz-ustazah, para bapak ibu sekalian, ini kalau ada yang dari PDA, dari Ibu Aisyah, mohon maaf. Eh, Adapun pola pembahasan yang ingin kita sampaikan kesempatan kali ini, yang pertama kita tetap ingatkan bahwa ini produk dari putusan yang akan saya sampaikan ini adalah putusan tarjih. Namanya putusan tarjih itu adalah level yang tertinggi dari 3 level produk dari majelis tarjih. Yang paling tinggi putusan tarjih, yang bawahnya adalah fatwa tarjih, dan yang paling bawah wacana tarjih. Saya berupaya untuk menyampaikan ini putusan tarjih dengan harapan bagi warga perserikatan khususnya ini tinggal how to apply-nya, bagaimana kita mengeksekusinya di lapangan gitu saja. Ya, adapun mengenai kesempurnaan pemahaman berkaitan dengan dalil, dengan istimbatnya, itu mungkin nggak bisa mendalam dalam kesempatan kali ini. Silakan nanti didalami pada kesempatan yang lain. Nah, itu bagi internal warga perserikatan. Adapun bagi umat Islam, maka hadirnya putusan Tarjih Muhammadiyah ini merupakan pilihan. Silakan mau diamalkan ya alhamdulillah, nggak diamalkan juga nggak apa-apa. Karena posisinya adalah mengisi berbagai macam opsi atau pilihan yang ada di kaum muslimin. Yang pengen tak pengen beribadah sebagaimana yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, silakan
diamalkan. Ya meskipun jenengan bukan warga Muhammadiyah itu nggak ada masalah. Demi juga kalau misalnya nanti ada dan pasti ada fatwa dari golongan yang lain atau ulama atau organisasi yang berbeda dengan Muhammadiyah, ya kami sangat menghormatinya. Kami tidak dalam posisi menegasikan, tetapi posisinya adalah menghadirkan pilihan ya untuk umat Islam Indonesia yang sangat heterogen ini. Baik, yang pertama kita buka kalau kita pengen tahu pedoman kita dalam sholat tarawih itu ada di dalam himpunan putusan tarjih jilid satu ini. Jilid satu ini yang saya punya diceritakan tahun 2017 tetapi sudah direvisi sejak tahun 2014. Nah, di dalam eh, HPT ini, ya singkatan dari himpunan putusan tarjih ini, itu ada di halaman 342 itu disebutkan tentang tanfid keputusan Muktamar Tarjih yang dilaksanakan tahun 72 di Pencongan Pekalongan yang kemudian dikenal dengan putusan Tarjih Wiradesa. Ini yang paling masyhur disebut begitu. Nah, ada 9 keputusan di situ. Nah, yang kita bahas nanti yang pertama yaitu tuntunan sholat tatawu. Ini pun juga tidak semuanya hanya membahas mengenai sholatul lail. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Ini ada dalam kitab keputusan Tarjih Wiradisa. Silakan dibuka halaman 342, 343 di HBT jilid 1 gitu ya. Baik. Ini waktu zamannya masih Pak A.R. Fakhrudin yang menjadi ketua PP-nya. Baik, nah di halaman 344 bisa kita buka, ini langsung saja yang ada kaitannya dengan yang kita bahas malam hari ini, yaitu tentang sholatul lail. Sholatul lail, sholat malam. Sholatul lail, sholat malam ini dalam HPT disebutkan penjelasannya itu adalah disebut juga tahajud, witir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Ini semuanya dalam cakupan ini. Jadi di HPT ini kalau kita menyebut sholatul lail itu membahas termasuk di dalamnya yaitu sholat tarawih, qiyam Ramadan gitu ya. Baik, kita buka, kita mulai pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sholatul lail, sholat malam, aksir min sholatil lail. Perbanyaklah dari sholat malam itu. Kapan waktunya? Ba'da an tusalliyal isya'a ila tulu'il fajri. Pelaksanaannya adalah setelah engkau sholat isya sampai dengan terbitnya fajar, subuh. Fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Gitu ya. Tusalliha ihda asyarata rakaatan. Engkau sholat sebanyak yaitu 11 rakaat. Jadi saat tahun 72 di dalam HPT ini ditegaskan bahwa Muhammadiyah memilih rakaat tarawih itu berapa? Yaitu 11 rakaat, ihda asyarata rakaatan. Nah, yang memilih bukan 11 ya kami menghormati, nggak ada masalah. Tapi pilihannya Muhammadiyah jatuh kepada 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu bagaimana formasinya? Rakaataini, rakaataini, au arbaan, arbaan. Yaitu dua rakaat, sekali salam maksudnya. Atau 4 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat berarti 2 kali salam.
Kalau 2 rakaat berarti 4 kali salam. Ini tahajudnya. Jadi ada dua pilihan. Au rokaat ini 2 rakaat, atau 4 rakaat. Jadi khusus untuk yang 8 apa rakaat di dalam HPT jilid 1 ini diberikan dua pilihan. Boleh 4 rakaat sekali salam, boleh 2 rakaat sekali salam. Ini untuk yang 8 rakaatnya demikian. Taqra'u fi kulli raka'atin minha al-Fatihata wa suratan minal Qur'an. Setiap rakaat itu engkau membaca Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran. Nah, setelah 8 itu didapatkan, 8 rakaat, summa tutiru bisalasin. Maka engkau menutupnya dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi ini 8 berarti 4 kali salam. Ini 8 juga 2 kali salam. Setelah itu disambung dengan witir sebanyak 3 rakaat. Taqra'u fil ula ba'dal fatihati surat al-a'la. Kemudian ketika pelaksanaan sholat witir itu, rakaat pertamanya engkau baca setelah Al-Fatihah itu yaitu surah Al-A'la. Wa fi tsaniyah Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Wa fi tsalis Al-Ikhlas. Dan pada rakaat yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Nah ini Bapak sekalian, para ustaz-ustazah, pedoman sholat malam termasuk taraweh yang ada di dalam himpunan putusan tarjih jilid 1 halaman 345-346. Silakan jenengan lihat sendiri. Ini kalau yang aslinya yang saya foto dia ini apa namanya bukunya. Kemudian kita semua sudah punya, tinggal murojaah, tinggal dibuka langsung. Nah, jadi saya ulang sekali lagi Bapak sekalian. Kalau menurut HPT jilid 1 yang di Tanfid tahun 72 atau 73 di Pencongan di Pekalongan, itu opsinya ada dua, yaitu apa? 443 atau 2223. Yaitu sebelum 3 itu adalah 8. Kemudian 3 rakaat ini, witir 3 rakaat ini sekaligus. Maksudnya sekali salam. Nah ini kalau kita ambil pedoman sesuai dengan HPT jilid 1 halaman 344 sampai 346 ini. Lantas mengapa? Mungkin kita semuanya tahu bahwa setidaknya hari-hari ini kalau kita buka tuntunan ibadah Ramadan yang diterbitkan juga oleh Majelis Tarjih Pusat, kenapa opsinya bukan seperti ini? Opsinya itu yang sama yang pertama yaitu yang kedua yaitu 443. Ini tetap tidak ada perubahan. Yang berubah dari tuntunan ibadah Ramadan sejak tahun 2012 kalau nggak salah ya, di atas 2010 itu menjadi 443 atau duanya itu 5 kali, dua sampai 5 kali ditutup dengan witir 1 rakaat. Itu bagaimana? Sementara di HPT bunyinya seperti ini, silakan dipelototi yang tidak ada perubahannya seperti ini. Dua, 4 kali kemudian 3 atau 443. Nah, sementara ini cetak ulang tidak ada perubahan, tidak ada note, tidak ada catatan kaki yang menunjukkan bahwa misalnya
dokumen ini sudah dinasakh, sudah direvisi misalnya pada dokumen berikutnya, misalnya ada tarjih yang putusan tarjih yang mana juga nggak disebutkan. Dan ini tentu saja nanti akan menjadi pertimbangan kita ketika menilai formasi tarawih kita ini. Jadi saya poin pertama ini dulu, ya. Poin pertamanya tolong dipegangin dulu. Menurut HPT jilid 1 halaman 344 sampai 346, yaitu putusan Terci Wiradesa tahun 32, tahun 3 bulan lah gitu ya. Maaf, tahun 72, maaf, tahun 72. Itu adalah 443 atau 22223. Gitu ya. Ini tolong dipakai pegangan dulu yang ini. Nah, kemudian di buku ini Prof. Samsul Anwar yang sekarang beliau menjadi ketua Majelis Tarjih Pusat. Oh, enggak kita remang-remang ya. Ini yaitu sholat tarawih, tentang sholat tarawih beliau tulis ada 446 halaman, relatif tebal ya. Itu beliau menulisnya begini. Menulisnya sebentar, saya stop dulu. Dia buat tulisan menjelaskan kenapa ada perubahan itu. Yaitu mana tadi? Oh ya ini. Nah, di kitab beliau yang tadi saya tampilkan itu ada catatan begini. Ini ada dalam buku beliau yang tadi ditulis oleh Prof. Samsul Anwar yang saat ini masih menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajwid Pusat. Dalam kitab beliau judulnya Salat Tarweh yang 446 halaman itu. Di halaman 146-nya, ini mohon bersabar dulu ya, kalau yang penasaran dengan dalil-dalilnya mengapa kok yang dipakai itu nanti ada dalilnya, tapi saya khawatir nanti nggak mencukupi keterangannya, maka sekarang keterangannya dulu, nanti setelah selesai keterangannya baru kita kembali kepada dalil atau landasan yang dipakai. Baik, menariknya beliau tulis begini di kitab beliau itu, yaitu tentang kaifiat pelaksanaan salat tarawih. Coba kita resapi bersama. Dalam praktek yang dijalankan oleh mereka yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat, ada beberapa kaifiat yang berlaku. Pertama, salat tarawih dilaksanakan dengan 443 rakaat yang tadi kita telah bahas ya. Ini sesuai dengan hadis Ibunda Aisyah. Itu opsi pertama. Atau 2 rakaat 1 salam tambah 3 rakaat witir, yaitu 2 2 2 2 3. Nah ini cara yang pertama. Maksudnya kaifiat yang opsi yang pertama ada dua macam seperti ini. Yang kedua, ada pula yang melaksanakan dengan didahului dengan sholat sunnah 2 rakaat ringan, khafifata ini. Kemudian dilanjutkan 11 rakaat dengan taraweh 443 ya, atau dimulai dengan 2 rakaat ringan kemudian lanjut dengan yaitu nah ini yang baru ini. Yaitu bukan 2 2 2 2 3 tapi duanya 5 kali plus 1. Jadi beliau langsung menulis begini. Nah, buku beliau ini yaitu yang judulnya Salat Tarawih ini ya ini tidak ada dalam HPT, artinya dalam konteks 3 level produk tarjih ini masuk kategori wacana tarjih karena belum dinaikkan menjadi fatwa atau putusan. Nah,
Menariknya beliau sebutkan begini, cara pertama yaitu yang 443 dan 22223 tadi itu merupakan putusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1932 di Medan yang ternyata juga dikokohkan kembali di Munas Tarjih di apa putusan Tarjih Wirah Desa tahun 72 yang tadi saya sebut di Pencongan tadi itu tahun 72. Jadi 40 tahun setelah Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Medan itu tidak ada perubahan tetap seperti ini yaitu 443 atau 2223. Selanjutnya beliau kata begini, adapun cara kedua yaitu yang selain 443 ada bukan 2223 tapi duanya 5 kali ditutup dengan witir 1 rakaat. Ini dasarnya hadis dari hadis Zaid bin Ibnu Khalid Al-Juhani. Ini merupakan revisi terhadap cara pertama oleh putusan Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang alias 26 tahun yang lalu telah diputuskan direvisi di Malang. Kata revisi ini adalah redaksi yang dipilih oleh Prof. Samsul Anwar selaku penulis buku ini, yaitu Salat Tarawih judulnya. Tetapi kalau kita buka dokumennya, nah sekarang mari kita buka dokumen Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang. Ini saya ada juga punya. Tapi saya ulang dulu ya. Jadi pergeseran dari yang 443 tetap dipertahankan, nggak ada perubahan. 443 itu opsi pertama. Yang berubah itu opsi yang kedua. Atau kalau boleh dikatakan opsi keduanya jadi dua. Yang pertama 2 4 kali kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Atau duanya 5 kali ditutup dengan witir 1 rakaat. Saya tidak berani mengatakan itu mengeliminasi ya. Saya hanya sampaikan opsinya bertambah. Sementara demikian. Kenapa demikian? Eh, yang harus saya sampaikan yaitu yang satu tetap 443, yang kedua menjadi ditambah selain 2223 ada lagi 222221. Nah, gitu ya. Itu dasarnya menurut beliau itu adalah Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang. Sekarang mari kita buka yaitu dokumen yang Malang itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebentar. Dokumen Malang. Dokumen Malang. Apa ada IRM Munas Tarjih. Sebentar. Oh ini dia. Nah, di BRM Berita Resmi Muhammadiyah yang disebut dengan hasil Munas Tarjih tahun 2000 yaitu di Malang itu pas membicarakan mengenai tarawih itu ada dalam dokumen Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan. Nah, mari kita lihat di sini. Ini diterbitkan ulang oleh UMY tahun 2016 ya. Nah, penyusunnya ini juga 3 orang, Prof. Samsul Anwar, Dr. Randes Usman, Oman Fathurrahman, dan Muhammad Rafiq. Ini temannya Ustaz Suhud ini. Nah, kita lihat di sini, habis sekalian. Pas membahas tentang kaifiah Ramadan, ini halaman 19. 19. Nah, di sini seperti begini, habis sekalian.
Jadi ini keputusan tahun 2000 ya, 26 tahun yang lalu di Malang. Tentang saya langsung fokus supaya nggak kemana-mana. Rokaat tarawih itu 11. Jadi tetap ya, tetap Muhammadiyah memilih untuk mantap tarawih itu 11 rakaat. Tapi diantarkan dengan terdapat pendapat dan praktek yang beragam mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Ada yang mengerjakannya 47 rakaat, termasuk witirnya 7 rakaat, jadi 40 plus 7 ada. Ada 39, terdiri dari 36 plus 3. Ada 23, yaitu 20 plus 3. Dan ada 11 rakaat termasuk witir. Dari keseluruhan ragam praktek dan pendapat mengenai jumlah rakaat tarawih tersebut di atas yang benar-benar ada dasarnya di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih adalah pendapat terakhir yang menyatakan bahwa sholat tarawih itu jumlah rakaatnya adalah berapa? 11 rakaat termasuk witir. Ini adalah yang dipahami oleh tarjih. Seperti ini. Adapun kalau dari golongan lain punya pendapat lain ya nggak ada masalah. Kami menghormatinya. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana formasinya tadi itu? Formasinya dijelaskan seperti ini. Formasinya adalah, loh, kok udah nggak ada. Formasinya saya ulang saya tadi ya. Tadi ya. Kenapa ini kok mandek? Sebentar, ini mencari yang 2221 tadi, Zat. Ini di sini kok tidak ada. Oh, gini. Jadi, nah ini penegasan tentang 11 rakaat itu ada disebut revisi itu ada di Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang. Ini dokumennya ya, dokumennya silakan nanti dipelajari kembali seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke dokumennya Prof. Samsul Anwar lagi yang tadi sudah saya buka, yaitu bahwa cara kedua, yaitu yang ini, di samping 443 ditambah, yaitu berubah jadi 2 terakhirnya satu, artinya sholat witirnya cuma 1 rakaat, yang 10 itu tahajudnya, ini adalah disebut merupakan revisi terhadap cara pertama oleh putusan Munatarjih yang di Malang tadi itu. Nah, kata-kata revisi ini tidak ada di HPT, tidak ada di putusan tarjih yang tadi kita buka sebelum ini. Artinya ini adalah pendapat pribadi Prof. Samsul Anwar berkaitan dengan apa hubungan antara 224 kali plus 3 dengan 2221. Saya sendiri cenderung untuk mengatakan ini bukan mengeliminasi yang 2223. Karena apa? Mari kita lihat di sini. Munculnya putusan 2221 itu tahun 2000. Lihat ini tahun 2000 ya. Sementara contoh langsung yang HPT yang saya punya itu terbitnya terbitnya mana tadi? Yang tadi telah kita sebutkan ini ya. Ini terbitnya terakhir dari yang warna hijau ini 2017. Artinya ini dicetak setelah putusan di Malang dan putusan ini tidak
dibuat catatan kaki misalnya ini telah direvisi, nggak ada. Sehingga setelah keluarnya Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang itu menjadilah sebenarnya kalau kita eh, apa namanya tinjaunya secara hukum positif sebenarnya bukan menjadi 443 plus 22221 tetapi menjadi 3 yaitu bisa 443 bisa 22223 ini mengikuti HPT jilid 1 atau ditambah lagi selain itu opsinya juga adalah 22222 ditutup 1 rakaat witir. Ini pegangannya adalah Munas Tarjih ke-24 tahun 2000 di Malang. Saya kira begitu. Meskipun saya juga tahu secara implisit, meskipun nggak disebutkan ini revisi atau otomatis menghapus kepada putusan di HPT Jilid 1, memang secara implisit boleh dikatakan begitu, yaitu apa? Dengan terbitnya Munas Tarjih yang ke-24 tahun 2000 yang isinya berbeda dengan salah satu putusan tarjih yang pertama yang ada di HPT Jilid 1 itu, berarti ya logikanya gitu ya, logikanya berarti yang 22223 itu tereliminasi oleh 222221. Namun demikian karena secara eksplisit tidak disebutkan bahwa ini mengeliminasi yang tahun 72 tadi atau 32, maka ya tentu saja hendaknya kita memaklumi kalau nanti dari takmir-takmir kita ini pilihannya bukan 2 tapi 3, yaitu ada yang milih 443 silakan itu sesuai dengan HPT jilid 1. Mau milih 22223 juga silakan sesuai HPT jilid 1. Mau milih 222 terakhirnya 1 ada juga sesuai dengan Munas Tarjih tahun ke-24 tahun 2000 di Malang. Itulah kira-kira petanya untuk formasi 11 rakaat yang dipilih oleh Muhammadiyah. Sampai dengan detik ini belum ada perubahan selain daripada 3 opsi itu. Kecuali ada tambahan yang mau juga sudah diputuskan sejak tahun 32 atau 72 maaf, yaitu yang tadi telah kita sebutkan ada sejak tahun 32 itu disebutkan mengenai 2 rakaat yang khafifah tadi. Ini ada di sini juga. Sejak tahun 32 sudah ada. Sebentar, mudah-mudahan saya. Nah, ini yaitu putusan ke-18 wasalli qablaha rakaataini khafifataini. Kemudian sholatlah sebelumnya yang sebelumnya 11 rakaat itu dengan 2 rakaat ringan. Yang mana bentuk ringannya apa? Takra'u fi ulahuma ba'da takbiratul ikhram subhana dil apa ini? Dil mulki wal malakuti wal izzah wal jabarut wal kibriya wal azumah. Ini setelah takbiratul ikhram. Summal Fatihah. Setelah itu baca Al-Fatihah. Itu gitu saja. Nggak pakai surah maksudnya. Pada rakaat yang kedua, ini karena khafifahnya tadi, karena ringannya itu. Wa fisaniyah Al-Fatihah fakot. Sedangkan rakaat kedua hanya Al-Fatihah langsung rukuk. Nah ini apa namanya sudah diperkenalkan selain dari 443 atau 22223 maupun 222221 tetap ada kesunahan itu di sebelum tarwih itu yaitu sholat 2 rakaat yang ringan. Sehingga ya bisa dikatakan nanti malah jadi 4 3 2 3 4 pilihannya itu. Pertama, pilihan pertama tanpa ini, tanpa sholat 2 rakaat ringan. Itu ada 3 pilihan, yaitu 443,
dua tiga dan dua terus satu. Semuanya 11 rakaat. Pilihan keduanya semuanya serba ada dua rakaat ringannya, berarti dua, empat tiga, dua, terus satu, terus dua, dua, tiga. Nah, gitu jadinya adanya malah jadi enam. Apa pilihannya jadi enam pilihan gitu. Walhasil yang di internal kita pun itu menjadi sangat tanawu, sangat apa diberikan opsi yang sangat banyak tadi disebutkan seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya mudah-mudahan bisa mantap untuk menjatuhkan pilihannya yang mana yang udah biasa 443 silakan tetap 443 yang memperkenalkan sholat sebelumnya dua rakaat ringan ya silahkan yang mau milih dua ya tiga ya silahkan kemudian berakhir satu juga silahkan ada tiga itu. Nah, itu kalau kita kembali ke pemahaman makna munculnya Munas Tarsih ke-24 tahun 2000 di Malang yang tidak menegaskan secara eksplisit tidak berlakunya lagi eh, ini dokumen ini yang sekarang ada di depan kita ini yaitu HPT Jilid 1 halaman tentang sholat lail ini. Jadi nggak ada penegasan ini nggak berlaku gitu ya. Nah, adapun yang kemudian muncul edaran yang ada di website Muhammadiyah, bentar saya tampilkan, yaitu mana? Ini ini ditulis tahun 21 eh, dan juga belum ada perubahan ya menurut Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Agus Tri Sundani ini jelas sekali tuntunan Muhammadiyah itu dua ini 443 kemudian 25 kali ditutup dengan witir satu rakaat belum termasuk sholat dua rakaat yang ringan tadi itu gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak sekalian para ustaz-ustazah sebagai pengantar formasi ya. Nah sekarang saya kutip karena masih ada waktu saya kutip sedikit mengenai dalilnya. Mumpung ada waktu kita kutip dalilnya. Menariknya nanti karena tentang dalil Bapak sekalian. Tentang dalil ini menurut saya sangat menarik untuk kita cermati dengan seksama. Ya, baik. Kita lihat pertama dulu yaitu poin ke-11 ini ya 11 ini. Engkau sholat apa sholat malam itu adalah 11 rakaat. Ini poin 11. 11 ini nanti akan menjadi kelihatan dalilnya. Kita buka dalil yang ke-11. 11. Nih, 11 li hadisi Aisyah fi raqam asyarah. Ini lihat di dalil nomor 10. Nah, kita langsung 10. Nah, ini nomor 10. Ini dalil 11 rakaat dulu ya. Yaitu apa? Hadis dari Bunda Aisyah hina su'ilat an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ketika bulan Ramadan. Qolat maka Ibu Aisyah mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan adalah tidak ada Rasulullah SAW itu lebih rokaatnya itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu melebihi di atas 11 rokaat. Namanya enggak lebih dari 11 ya berarti ya bisa di bawah 11 kan gitu kan. Karena istilahnya maksimal lah ya maksimal 11 rokaat. Gitu. Berarti ya 9 ya boleh, 7 ya boleh gitu maksudnya. Yusalli arba'an beliau sholat 4 rakaat falatas al an husnihinna wa tulihinna maka jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya
Semua yusalli arba'an. Setelah itu salat lagi 4 rakaat. Balatas alan husnihin. Jangan kamu tanya bagusnya. Semua yusalli salasan. Setelah itu beliau sholat 3 rakaat yaitu witir itu. Nah ini dalil yang dipakai untuk bahwa mengapa 11 rakaat. Baik, kita naik lagi. Dalil yang berikutnya yaitu nomor 12. Rakaataini. Dalilnya, dalil pertama kenapa dua 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 terus tiga. Itu poin nomor 12. Nomor 12 yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Dia katakan qoma rajulun, seseorang berdiri untuk bertanya kepada Rasulullah. Setelah itu dia katakan faqal ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Ya Rasulullah, bagaimana caranya sholat malam itu? Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah dia menjawab, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat sekali salam. Fa ini kita as-subha, kalau kamu takut kepanjang masuk subuh, fa'autir biwahidatin, maka witirlah 1 rakaat. Nah, ini coba ini jenengan renung-renungkan ini. Ya, ini menjadi dalil versi pertama dari HPT jilid 1 ini. Sebentar ya, Bismillah. Yaitu apa? Yaitu dalil mengapa dua-dua, bukan empat. Empat itu adalah hadis ini. Ibnu Umar. Hadis riwayat Al-Jamaah. Makbul hadis ini, sahih. Nah, yang menarik ini bagi jenengan yang tergoda untuk mentadaburi hadis, ini munculnya 1 rakaat witir itu kenapa? Coba kita renungkan ini. Kan sholat malam itu kan dua, 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 ya terus dua, wis nggak ada batasannya nih kalau dalam hadis ini. Ya dua terus. Nah, ketika kamu takut masuk waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Apa mafhumnya dari kata-kata kalau kamu khawatir kepanjang waktu subuh? Apa mafhumnya? Kalau ternyata nggak kepanjang, artinya tidak terburu-buru karena ternyata meh subuh. Contohnya apa? Tarawih kita ini. Tarawih kita yang habis isya, kan terlalu jauh dibilang khawatir masuk subuh. Maka sebenarnya ilatnya ini kalau disebut ini ilah, yaitu karena takut masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Berarti sebenarnya pilihan 1 rakaat ini tidak tepat kalau bagi yang tarawihnya itu di awal malam. Karena berarti hilang kata khaufnya itu, rasa khawatir takutnya itu hilang karena masih lama. Sehingga kembali ke berapa? Ketiga. Itulah mungkin yang menjadi pertimbangan HPT jenis 1 di tahun 32 maupun 72 itu kenapa nggak berubah meskipun di sini sebutkan fa in khifta subha fa autir biwahidah. Jelas sekali, maka witirnya 1 rakaat. Kenapa ini menjadi dalil 223? Bukan 22221 tapi 224 kali terus ditutup dengan 3 itu ya karena ada anak kalimat fa in khiftas subha. Kalau engkau khawatir tertakut kepanjang masuk subuh, maka witirlah 1 rakaat. Karena kita tarawihnya hampir nggak ada yang menjelang masuk subuh, maka berarti kembali ke opsi semula. Apa opsi semulanya itu? Yaitu ini yang ditegaskan langsung di dalam apa namanya ini HPT jenis 1 ini, yaitu apa? Kita lihat redaksinya langsung. Mohon maaf ini nggak bisa cepet anunya menunjuknya.
Nah ini kita lihat di sini. Rakaat ini ya dua dua. Warbaan arbaan atau empat empat. Setelah itu bacalah ketika witir itu apa? Bacalah di ketika 8 rakaat itu Al-Fatihah dan surah atau ayat. Nah ini Pak, yang ke-15 ini. Summa tutiru bisalasin. Kemudian engkau witirnya itu 3 rakaat, langsung 3 rakaat, bukan satu tapi 3 rakaat. Nah, nanti ada di sini sedikit dijelaskan, yaitu di apa namanya putusan yang ke-22, 21 ini, yaitu apa? Wal takun sholatuka awwalal lail au wasatohu au akhirahu. Dan adakanlah sholat malammu itu di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam. Akhir malam itu wahual afdol. Ini yang lebih, yang paling utama di antara 3 waktu itu, yang paling afdol adalah yaitu akhirohu, yaitu di akhirnya. Maka terkumpullah dari pertimbangan ini, ya kalau boleh saya berpendapat, selain daripada yang telah disebutkan tadi itu, apa rahasianya di HP Dijir 1 kenapa bertahan tetap 443 dan 2223? Karena asumsinya untuk terawihnya itu di awal malam atau di tengah malam yang masih jauh dari subuh. Adapun kemudian kalau kita memilih untuk dua-dua terakhirnya 1 rakaat dengan berpijakan pada dalil yang tadi telah kita sebutkan, harusnya atau seyogyanya lah ini berarti ngambil yang afdol. Wahwal afdol, yang afdol yaitu apa? Akhirahu, yaitu di akhir malam. Dengan kata lain, setepat-tepatnya pendalilan mengenai apa namanya munculnya opsi witir 1 rakaat karena khawatir kepanjang subuh, berarti yang tepat, yang lebih tepat adalah itu berlaku untuk masjid yang jamaah tarawihnya itu ngambilnya di akhir malam, apalagi mau sahur, apalagi sudah mau masuk waktu subuh, maka ditutup witirnya cukup 1 rakaat saja. Wallahu alam bishawab. Itu untuk dalil 11, termasuk kenapa bedanya antara 1 rakaat witir maupun 3 rakaat. Baik, kita lanjut sekarang dalil yang satunya lagi. Mohon maaf, saya tambah sedikit lagi. Masih ada waktu kan? Nah, yaitu Sumatu tiru bisalasin. Ini supaya lebih mantap lagi. Ini kenapa disebut witirnya 3 rakaat. Itu poin dalil yang ke-15. Dalil ke-15. 15. Ini masih wirawiri dan ya. Jarang lihatnya. Mohon maaf. Ini 15. Yaitu apa? Kembali ke hadisnya Ibunda Aisyah yang ke-10 tadi. Ya 10 ya tadi yang ditanya. Seorang ditanya tadi. Sudah saya ditanya. Gimana sholatnya Rasulullah sholat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan. Nah ini. Balik yang tadi itu. Yaitu apa? Summa yusalli salasan. Summa yusalli salasan. Kemudian sholatnya itu menjadi witirnya tutup dengan 3 rakaat. Ini dasarnya ada di hadis Ibnu Aisyah, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, saya kira kayaknya itu ya yang penting-penting. Nah, nanti ada lagi pembahasan yang beliau sampaikan Prof. Samsul Awar dalam wacana tarjih ini, dalam buku ini, yaitu buku tentang sholat tarawih ini. Enggak kita ya. Nah, itu yaitu eneng-enengan antara sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat dengan hadis ini, yaitu yusalli arba'an,
Fala tas'an husnihinna wa tulihinna. Nah, gitu ya. Ini yang masih nanti akan menjadi pembahasan. Kemudian tadi satu awali dengan niat, pentingnya niat sebagai penyempurna ibadah. Maka saya tutup juga ini sebelum diskusi bahwa kita punya PR yang tidak kalah pentingnya di samping membahas mengenai rokaat, bilangan rokaat, juga beban minta pada anak kalimat ini Bapak sekalian para ustaz-ustazah. Itu apa? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan kamu tanya bagusnya dan lamanya. Kita tahu lamanya Rasulullah itu sholat malam ya sepertiga malam minimal. Kadang separuh malam, kadang-kadang sepanjang malam. Sepertiga malam itu kurang lebih ya 2 sampai 3 jam sholat tarawihnya Rasulullah yang paling pendek. Nah, sementara kita ini yang kebut-kebutan, nah, paling yang setengah jam sudah hebat, atau paling maksimal mungkin 1 jam. Itu masih PR kita bersama dalam rangka untuk menjadikan teladan sholat malamnya Rasulullah SAW di waktu bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira, monggo kalau ada yang mau menambahkan. Ini forum ini bukan forum pedagogis, forum ini forum andragogis. Saya harapkan yaitu apa, kita semuanya punya hak yang sama untuk maksud suaranya kecil. Suaranya kecil ya, kok baru tahu saya nggak ngomong dari tadi. Enggak, Ustadz. Sudah cukup, Oh, sudah cukup cukup ya. banter kan? Cukup, Oh, oke, cukup. oke. Ya, Oh, mungkin sudah awal cukup tadi keras. mungkin. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Silakan, monggo Oke, dinikmati. Oke, monggo. terima, terima kasih Ustadz Dwi Triyono. Intinya ada pernyataan dari beliau yang mengacu kepada putusan tarjih ya, bahwa sholat tarawih yang sekarang ini ya, sebelumnya sudah dilakukan di masjid-masjid 2-2-2-2-3 atau 4-4-4-3 tetap bisa dilanjutkan. Oke. Artinya Leres. tidak perlu merubah yang kemarin ada, kalau nggak salah di Masjid Suhada itu tanya ini yang mana ini ya yang lebih Ramadan. eh, afdal gitu ya. Ya, ya ada karena selama ini bisa 4-4-3 atau 2-2-2-3. Tadi tetap berjalan. Atau alternatif yang ketiga 2-2-2-2-1 ya. Oke. Itu eh, tentunya ini menjadi satu pedoman kita. Besok sudah Mulai. dimulai ya. Ya, besok malam ya. Ini memang sangat aktual ini pembahasannya. Walaupun ini juga nampaknya juga ditarik menjadi simbolik organisasi Ustadz Dwi ya. Ya. Nah, itu yang nampaknya ini juga terus-menerus ya, tarik-menarik yang luar biasa. Iya, Kalau iya, ini iya. simboliknya Muhammadiyah, kalau yang 23 simboliknya NU, ya ini jadi nampaknya pemahaman keagamaan itu masuk lorong-lorong sempit akhirnya ya, menjadi lorong-lorong yang ya, menjadi simbol organisasi. Nah, ini sebetulnya juga perlu pembahasan lebih mendalam ya. Iya, Karena iya. sebetulnya kalau sudah masuk lorong-lorong sempit itu yang muncul adalah saling mengklaim kebenaran masing-masing. Yang ini salah, yang itu tidak tepat ya dan sebagainya. Mungkin yang lain silakan para peserta ini halakoh ya pada malam hari ini. Oke, monggo. Anda yang mau Kami silakan. Ustadz Radik yang mungkin. mau dikritisi atau mau Monggo. ditambahkan. Saya setuju Ustaz Sarif tadi ya. Jadi kadang-kadang kenyataan masyarakat kan gitu ya. Ditarik ke lorong-lorong sempit dengan berbagai macam alasan terus kemudian menyalahkan yang lain. Nah ini sebetulnya tugas kita khususnya bagi yang hadir di sini bahwasanya tarawih itu bisa dilaksanakan dengan berbagai macam alternatif dan ada dalilnya. Oke. Kalau yang hadir di sini ya bisa nanti menggunakan buku-buku yang sudah diterbitkan. Bahkan saya juga mendapatkan yang
dalil 443 terus 22221 ya, atau 2223 ada, dan itu benar semua kok. Nggih. Riwayatnya cukup sahih ya. Nah, itu kalau yang mengklaim, kok sekarang harus 20 plus 3, nah, itu jelas berarti dia tidak eh, suka baca ya, Kurang literasi. kurang literasi. Ya Iya. kita mau ngomong kurang literasi ya nggak enak juga ya, nggak suka baca gitu ya. Kurang ngopi, kurang Kurang ngopi, ngopi. kurang ngopi. Nah, ini saya peserta yang di sini ada 45 orang. Nggih. Saya berharap ya selaku Ketua Majelis Tablik berharap panjenengan bisa memberikan Pencerahan. informasi pencerahan ya Nggih. kepada mereka-mereka yang belum tahu. Nggih, nggih. Sehingga paling tidak itu dia tidak menyalahkan yang tidak sama dengan dia. Nggih. Nah, tidak menyalahkan dulu. Syukur-syukur kalau mau ya. Kita ingin sholat yang khusyuk, tertib, terus kemudian juga tidak terlalu malam. Terus kita bisa bisa mengajak anak, istri dan Keluarga. cucu Pak mungkin ya Nggih. ke masjid. Itu mungkin bisa merupakan bagian untuk pencerahkan bagi mereka-mereka yang selama ini menganggap kita negatif. Saya Nggih. pernah punya tamu ya, itu mengatakan kenapa sih Muhammadiyah kok sukanya mendahului, maunya di depan terus ya. Terus kemudian setelah duduk makan-makan saya beritahu ya. Ternyata memang tidak pernah baca buku-buku tentang kebenaran dalil itu, ya. Oh, ngoten. Jadi orang itu kalau sudah merasa benar ngertiku ini pokoknya dalilnya ini ya. Itu ya ya begitu adanya. Nah kok gitu yang sholat 5 waktu aja lah. Sholat 5 waktu kan Rasulullah itu pernah mengatakan ya. Umatku itu nanti banyak sholatnya tidak diterima. Karena apa? Seperti gerakannya pencuri. Ayam. Pencuri ya. Natuk. Gerakannya ayam mencotok-cotok makanan. Nggih. Ada yang umatku 60 tahun ya, tapi sholatnya tidak diterima juga pahalanya. Mungkin sempurna rukuknya, tapi tidak sempurna sujudnya. Lah, apakah mereka itu belum pernah mendengar atau belum membaca yang begini? Kadang sholat yang cepat-cepat tidak karuan itu ya. Makna dari apa yang diucapkan tidak dijiwai. Sehingga asal yang penting saya sholat, mulai takbir bisa sampai salam kan itu ya. Itu mungkin saya minta Bapak, ini ada 47 orang ikut Nggih. mensosialisasikan kepada orang lain ya. Nggih, mohon Ya, nggih. tidak menggurui ya, Bantu tidak nggih. menggurui, tapi kalau ada perbedaan mereka tanya, kita bisa menjelaskan semacam yang disampaikan Ustadz kita ini. Terima kasih gitu aja Pak Arif. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi. Nggih, monggo Ustaz Ustaz Tulus, Purnomo tanya. monggo. Saya mau bertanya boleh Ustaz? Iya, mau tanya Ustadz yang Nggih. boleh bertanya kemarin pertemuan kita kemarin itu Ustadz kan tadi kayaknya nggak disinggung yang masna-masna kemudian terus Tuh, dilakukan berapapun banyaknya kemudian di saat kamu takut keduluan subuh ditutup dengan satu rakaat gitu Ustadz ya. Nggih. Itu berarti yang masna-masna itu enggak terhitung jumlahnya Ustaz ya. Ya. Dan itu apa termasuk perintah sholat tahajud atau sholat terawih Ustaz? Makasih Ustaz. Nggih. Ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi. Baik, saya ulang lagi. Tadi di awal saya sampaikan judul dari HP jenis satu itu Sholatul Lail. Judulnya ini Sholatul Lail ini judulnya Sholatul Lail. Kemudian diberikan penjelasan oleh Tarjih Pusat yang dimaksud Sholatul Lail ini halaman berapa ini? Silakan dibuka Ustaz Purnomo 344 nggih, di HPT yang warna hijau yang punya saya jenis satu. Di sini disebutkan ya halaman berikutnya ini sholat lain itu disebut juga tahajud, witir, qiyamul lail, qiyam Ramadan. Jadi ini disamakan Ustaz. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah sholat lain baik itu di luar Ramadan itu apa namanya tata caranya modenya sama. Oke, itu satu. Yang kedua, adapun mengenai berarti hadisnya Ibnu Umar Sahih Bukhari Muslim tentang sholatul mas namas itu nggak ada batasannya. Nggih, kalau hanya berpegangan pada satu hadis itu tentu iya. Ya empat pun ya sudah empat sama
Satu. 3 ya sudah memenuhi syarat. 4 sama 1 kalau menjelang subuh ya sudah disebut dengan menjalankan hadis tadi itu. Tetapi karena ada hadis yang lain, yang nomor 10 tadi itu dari Bunda Aisyah, yang menyatakan Nabi itu tidak pernah lebih daripada 11 rakaat, apalagi hadis yang Ibunda Aisyah ini, yaitu nomor 10 ini, istimewanya gini, satu Purnomo, istimewanya hadis nomor 10 itu begini. Coba kita tadaburi bersama-sama. Nah ini, lihat nih. Apa yang ditanya oleh Abu Salamah, ini Abu Salamah yang tanya ini kepada Ibunda Aisyah, yaitu su'ilat an solati Rasulullah SAW fi Ramadan. Gitu ya, jelas sekali Ibunda Aisyah ditanya oleh Abu Salamah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Gitu ya. Adapun Ibnu Umar ini yang jangan sebut masna-masna ini nggak ada koyit, nggak ada ikatannya Ramadannya, artinya sepanjang waktu, bukan hanya Ramadan. Berarti dalam kacamata dua hadis ini, perspektifnya tentu lebih meyakinkan yang dimaksud Ramadan itu ya yang hadis Ibunda Aisyah ini. Kalau ini kan sepanjang waktu, yang penting sholat malam 2 rakaat 2 rakaat gitu. Makanya di bukunya Prof. Samsul Anwar ini disebutkan eh, beliau berani berijtihad bahwa justru 4 rakaat 4 4 3 ini lebih diutamakan untuk dipraktekkan oleh warga Muhammadiyah dengan alasan adalah ini yang lebih spesifik Ramadannya. Dengan katanya beliau berpandangan hadis Ibnu Umar ini adalah sholat malam secara umum. Adapun khusus Ramadan, maka menggunakan pedoman hadis ke-10 ini. Ini pemahaman beliau ya, pemahaman beliau. Tapi ini nggak mengikat. Itu cara beliau memahami hadis ini. Nanti setelah kita bicara yang hadis ini, masih muncul lagi memahami makna arbaan ini. Mana tadi? Arbaan ini. Apakah maksudnya arbaan itu 4 rakaat sekali salam, atau tetap 2 rakaat 2 rakaat? Itu juga para ulama berbeda pendapat, gitu ya. Maksudnya beda-bedanya gimana? Ya, letter 4 itu yang dipegang oleh Muhammadiyah, yang lainnya memahami 4 itu artinya 4 itu 2 rakaat 2 rakaat sambil mengamalkan hadis Ibnu Umar ini. Kemudian prakteknya maksudnya adalah 4 rakaat itu yang tanpa jeda, yaitu 2 rakaat salam langsung berdiri nyambung 2 rakaat yang berikutnya, pas selesai salam yang rakaat yang keempat mau yang kelima istirahat dulu. Itu adalah pemahaman yang lain dari makna arbaan yang dipadukan dengan hadis Ibnu Umar ini, yaitu 2 rakaat 2 rakaat itu. Nah, ternyata telah kita sampaikan bahwa Muhammadiyah memberikan keluasan kepada warga persyarikatan untuk mau 4 4 3 silakan, 2 2 2 2 3 juga dipersilakan. Cuma tadi saya titip pikiran saya sendiri, tambahan maksudnya bukan saya menyendiri, tambahannya kalau mengambil yang satu, terakhirnya 1 rakaat itu tolong dipertimbangkan redaksi ini, yaitu apa? Fa in khifta subha fa'autir biwahidatin. Saya hanya titip tolong renungkan ini saja, bukan saya menyelisih ya, saya hanya minta titip apa sih maknanya kalau kamu takut masuk subuh itu cukup satu witirnya 1 rakaat saja. Itu saja Ustaz Purnomo. Tambah satu lagi Ustadz, Iya. tentang kalau kita mengamalkan yang seperti dulu kan memang yang disosialisasikan kan yang 2 kali 4 3 itu Ustadz ya. Iya. Itu terus biasanya kalau di akhir awal Ramadan yang malaman Ustadz ya, itu kalau kita ingin melanjutkan sholat lagi di malam harinya, saya dengar penjelasan, tapi saya nggak tahu dalilnya Ustaz, benar atau tidak. Itu supaya bisa witir lagi,
karena sudah witir pada sore harinya. Sholatnya dijangkapkan dulu sebelum sholat ditambah 1 rakaat supaya yang sholat sore harinya itu menjadi jangkap, kemudian dua, kemudian witir lagi 3 gitu. Itu penjelasannya gimana Ustaz? Apa emang ada atau emang gimana itu? Iya, itu eh, pertanyaan itu disimpan dulu nggih. Saya kira itu nanti Oh iya. siapa tahu ada yang masih membahas masalah ini dulu. Ngatur Ustaz Purnomo nggih. Iya, Ustaz iya, Ustaz. Syarif mungkin bisa mengatur ininya diskusinya. Itu ada yang angkat tangan itu Ustaz Ya, Faharudin. ya, persilakan, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ustaz Dwi dan teman-teman semua, saya Ahmad Farudin dari Bulu Lawang, Ustaz. Woi, jauh ya. Ini, ini menarik ini pembahasan kita karena banyak sekali warga Muhammadiyah yang sampai sekarang itu masih mempertanyakan kenapa mereka memahami bahwa witir 3 dulu itu dipecah menjadi 21. Seperti Gimana, teman-teman kita gimana? di Tolong sebelah. diulang. Gimana tadi? Witir yang biasanya 2223 sekarang ada versi menjadi 2222 yang satu terakhir itu Ustaz. Jadi dalam Iya. pemahamannya hampir sama dengan teman-teman NU yang eh, dua kemudian satu, kan mereka witirnya juga seperti itu, dianggap Oh, sama maksudnya istilahnya. 2 rakaat salam terus tambah lagi satu itu ya, maksudnya gitu ya. G, G Tapi niatnya kan yang tiga itu witirnya tetap 3 bukan satu gitu ya. G witirnya Oh, tiga. gitu. Tapi saya mau apa sedikit bertanya Ustadz, ini menebalkan juga pemahaman saya. Iya. Apa berarti witir yang 4-4-3 itu berarti dari hadis yang di panjenengan jelaskan tadi berarti itu merupakan fi'liyah berarti ya. Artinya memang kebiasaan yang dilakukan Rasulullah yang bersifat dikerjakan oleh beliau, sedangkan yang 222 itu yang banyak versi yang tadi kita bahas itu merupakan Kaul. hadis qauliyah. Artinya Iya. pertanyaan yang muncul lalu dijawab. Karena Ustadz apa namanya Ustadz Hidayat itu selalu bilang bahwa setiap pertanyaan dari seseorang dan dijawab Rasulullah itu biasanya berbeda-beda. Seperti sujud Beragam dengan maksudnya. menggunakan lutut dan sujud menggunakan Ah, kepala. Sujud menggunakan waduh, tangan. ulang kepala bahaya nanti. Bukan Ustaz. Maksud saya sujud Akrobat nanti. yang turunnya dengan lutut dan dengan tangan itu kan dua hadis yang berbeda begitu. Sedang Iya. pertanyaannya juga berbeda. Jadi Iya. sedikit menebalkan berarti yang pertama itu memang 443 itulah yang sangat kuat yang memang sering dilakukan Rasulullah gitu karena melihat dari eh, Ibunda Aisyah Aisyah yang melihat langsung. sering Iya. melihat kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Itu Iya. tadi ya. Nggih. Oke, Ustaz Tarudin nggih. dia menurut Ustaz. Dia masjid mana Ustaz Tarudin? Dia masjidnya masjid mana? Saya Asar. di Khadijah, Ustaz. Oh, Khadijah. Nggih. Khadijah belum. Nggih, Oke, Bulawang nggih, nggih. Nggih, saya dia kira menurut Ustaz. nggih matur nuwun atas masukan dan penegasannya. Saya kira ini sudah Iya, waktunya Assalamualaikum. saya harus dibantu dengan Ustaz Wahid untuk menambahkan baik yang Ustaz Purnomo tadi maupun yang disampaikan oleh Ustaz Baharudin tadi itu. Saya hanya sedikit menyela gini sebelum Ustaz Wahid ya. Jadi antara hadis fi'li sama qauli nanti juga tolong Ustaz Wahid akan menyampaikan. Memang dalam banyak kasus ya hadis qauli itu lebih diutamakan dari hadis fi'li. Itu nanti ada hubungannya dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Itu juga ada pandangan yang demikian ya, tidak seragam hadis apa fi'li itu lebih muqaddam daripada hadis qauli. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Ustaz Wahid tentang masalah ini. Kemudian tadi saya tetap mengajak jenengan semuanya karena di Muhammadiyah itu antara 443 dan 2223 itu posisinya opsional yang setara. Artinya artinya sebenarnya 4 rakaat itu yang disebut dalam hadis Ibunda Aisyah itu berarti ada ruang untuk dimaknai bukan hanya 4 langsung tapi juga bisa 2 dan 2 gitu Mas. Itu saja setidaknya itu yang
tolong di garis bawahi karena menyebutkan di sini dalil utamanya ini ada dua, yaitu dari Ibunda Aisyah dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar, yaitu dalil 10 dan dalil ke-12. Nanti nggih, saya kira dari saya. Monggo Ustaz Tauhid, saya tolong dibantu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bapak wabarakatuh. Purnomo, ini Bapak Purnomo jawabannya ya. Nggih. Witir 2 kali. Ini kalau nyari hadisnya Nabi itu witir 2 kali apa enggak? Ya tidak ada, karena Nabi mengatakan la witroni fi lailatin, begitu. Ini hadisnya. Hadis riwayat Ahmad, Dawud, Ibnu Majah. Majah, Ini di ya. kitab Nailul Autor ya. Ya. Materi yang berikutnya, ij'alu akhira sholatikum bilail witron. Jadikanlah sholat malam yang terakhir itu witir alias ganjil. Lah Pak Purnomo seneng witir, pengen witir 2 kali, gimana caranya? Saking Nah, senengnya berarti berarti Pak Purnomo harus ikut sahabat. Ya, Oh gitu. ikut sahabat Nabi ini. Ini ada di kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, karyanya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un fi madzahibihim fi naqdil witri, madhab merusak witir. Oh. Qad dzakartu anna madhhabana al-masyhur annahu idza autara fi awalil laili summa tahajjada la yunqadu witruhu bal yusalli ma syaa syaf'an. Jadi madhab yang pertama dari sahabat, yaitu kalau sudah witir di awal malam, tidak perlu witir lagi, cukup nambah tahajud berkali-kali. Sepuasnya, ya. Sepuasnya Pak Purnomo, ya. Wahkahul qadhi iyad an aktsaril ulama. Dan ini merupakan riwayat dari mayoritas ulama, dan hakahu Ibnul Mundir an Abi Bakar As-Siddiq. Dan ini juga riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad, Ammar bin Yasir, Ibni Abbas, A'id bin Amr, Aisyah, Tawus, Al-Qamah, Nakhai, Abi Mijlas, Auza'i, Malik, Ahmad, Abi Saur radhiyallahu anhum. Nah, jadi nama-nama yang saya sebutkan ini adalah nama sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad. Itu kalau sudah witir di awal malam, mau sholat malam lagi, maksudnya mau tahajud, itu adalah mereka tak perlu membuat witir baru. Syaf'an. Ya, karena kalau nanti nanti jadi witir malah jadi genap gitu. Yeah. Kalau witir 2 kali. Yang kedua, qalat ta'ifatun. Jadi ada 2 mazhab, mazhabnya sahabat dan tabi'in. Qalat ta'ifatun yang kuduhu. Yang kedua itu caranya dirusak witirnya. Dirusak jangan diartikan dirusak witirnya itu kemudian tidak sah, tidak. Tapi witirnya digenepin. Gimana caranya? Fayusolli fi awali tahajjudihi rok'atan tashfa'uhu. Yaitu sholat malam yang pertama, sholat tahajudnya maksudnya ya. Sholat tahajudnya, tolong di garis bawah tahajudnya itu diawali 1 rakaat. Berarti genap. Ya. Lalu summa yatahajjadu, lalu tahajud sepuasnya, summa yutiru fi akhir sholatihi. Lalu witirlah di akhir sholatnya. Dan ini juga riwayat Ibnul Mundir dari Utsman bin Affan, dari Sayyidina Ali, dari Sa'ad, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Amr bin Maimun, dari Ibni Sirin, dari Ishaq radhiyallahu anhum. Nah, ini kalau kita belajar dari kitab Al-Majmu' ini, Al-Majmu' Syarhil Muhadzab ini, 1 orang itu punya 2 riwayat dan ngamalkan kedua-duanya. Iya. Contoh Ibnu Abbas, itu ngamalkan dua-duanya. Lalu yang berikutnya Ibnu Mas'ud, Aisyah, itu sama-sama ngamalkan kedua-duanya. Maka kalau kita niru salafus soleh, cara mengamalkan apa yang dipahami dari Nabi, itu sebenarnya tidak 1 pilihan, tapi banyak pilihan. Yeah. Maka kemudian saya sering menyampaikan kepada jamaah, andaikan kita semuanya ini ngajinya banyak,
insya Allah itu kita akan semakin nyaman melaksanakan ibadah dengan model apapun. Kenapa? Karena coba perhatikan ini, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Sayyidah Aisyah itu sama-sama mengamalkan kedua-duanya. Dan sama-sama dari Ibnul Mundir dan sama-sama juga dari Abu Bakar, sama-sama juga dari Sayyidina Utsman. Itu sama-sama mengamalkan dua cara itu. Sehingga dalam bab memahami amalan Kanjeng Nabi itu sejatinya itu dengan kelengkapan referensi itu akan menjadikan kita kepada para jamaah menerangkan itu nyaman gitu loh. Tidak apa ya, bahasa saya nggak kaku gitu, bahwa berbagai macam cara gitu loh. Seperti itu. Yang penting masih dalam batasan syariat gitu. Cuma ada keterangan begini, saya pernah baca di kitab itu ya. Pernah Sayyidah Aisyah itu nggak sepakat dengan caranya sendiri. Iya, yaitu witir lalu dirusak satu. Gitu loh. Maksudnya dirusak itu digenepin Genapi, satu kan, berarti genapi. sudah tidak witir. Jadi genep gitu. Terus katanya Sayyidah Aisyah, ini di kitab Majmu' juga, Majmu' Syarhil Muhadzab, diingat-ingat ya. Karena ketemunya keterangan ini semua ulama hampir yang saya baca itu ngambilnya dari kitab Majmu', syarahnya Imam Nawawi. Katanya Sayyidah Aisyah, satu keterangan yang pernah saya baca, itu Sayyidah Aisyah itu pernah nggak sepakat yang saya baca dengan menggenapkan witir. Kenapa? Karena tala aba bil witri, begitu. Karena telah bermain-main dengan witir. Tapi itu kan alasan saja. Artinya alasan fikih itu, alasan cara memaham. Nah, namanya orang punya kecenderungan masing-masing, ya silahkan, gitu ya. Yang berikutnya mungkin tambahan catatan. Yang tadi Ustaz, yang Ustaz Fahrudin tadi, yang apa tadi? Pasuruan. Kauliah. Di Kauli tadi, Oke. Saya sepenuhnya tidak mendapatkan, belum mendapatkan keterangan antara takdimul qauli alal fi'li. Tetapi mohon maaf, kalau dalam bab tarawih, sejauh yang ada di kitab-kitabnya para ulama, misalnya coba kita baca syarahnya Sahih Bukhari, namanya Umdatul Qori. Umdatul Qori syarah Sahih Bukhari. Itu apa namanya, penjelasan tentang Nabi sholat malam di bulan Ramadan yang 3 malam itu kemudian oleh Sayyidina Umar diperbarui, artinya dibuat baru setelah masa kekhilafahan Umar. Itu tidak ada penjelasan bahwa fi'lunya Nabi didahulukan daripada qaulunya. Atau qaulunya didahulukan sama fi'lunya. Tetapi yang ada begini, yang ada. Ketika Nabi itu melakukan di satu sisi, di sisi yang lain yang diucapkan ada agak berbeda. Atau memang betul-betul berbeda. Maka nanti terjadi namanya al-jam'u wa taufiq. Itu pertama. Yang kedua, atau itu babul ikhtiar, itu boleh milih begitu, boleh milih. Maka saya mau memberikan contoh yang sangat apa ya, mohon maaf ini mungkin ini berkaitan tapi masih bab puasa, yaitu begini, Kanjeng Nabi di kitab Sahih Muslim, ya di kitab Sahih Muslim itu melarang Amr bin As puasa 1 tahun. Ini saya tampilkan. Sampun tampil Ki. Ini yang ditanyakan oleh metode yang ditanyakan oleh Fahrudin tadi. Ini Sahih Muslim yang saya tampilkan ini. Ini. Jadi Kanjeng Nabi itu melarang Amr bin As puasa 1 tahun. Nabi mengatakan la soma man somal abad, la soma man somal abad, la soma man somal abad. Itu begitu. Ini melarang Abdullah bin Amr bin Al-As. Tetapi hadis riwayat Imam Ahmad yang saya merahkan ini,
man somad dahra, barang siapa yang puasa 1 tahun, duyikot alaihi jahannam hakadha huwa qabadha kaffahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang kuat puasa setahun, tentu selain hari tasyrik dan 2 hari raya, duyikot alaihi jahannam, maka disempitkan neraka jahanam untuknya. Begitu. Nah, ini antara yang tindakan Nabi, ya, tindakan Nabi apa namanya melarang Abdullah bin Amr bin Al-As dengan ucapannya dengan ucapannya sendiri itu ada sedikit Beda. berbeda gitu loh. Nah, maka dari itu di sini itu Tanawu. butuh keterangan dari para ulama gitu. Kenapa? Karena ini yang terjadi justru kenyataannya ada 15 kurang lebih sahabat Nabi yang puasa setahun. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Thalha Al-Ansari, Sayyidah Aisyah, Hafsah, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin Al-As yang tadi disebutkan. Kemudian yang berikutnya Abdullah bin Umar, Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Rawaha, Hamzah Amr bin As'ami. Bahkan Hamzah bin Amr Al-As'ami ini puasa waktu perang Badar kalau nggak salah. Kalau nggak perang Tabuk. Itu keterangannya di kitab Tafsir Al-Munir. Hadisnya kalau tidak salah di kitab Sunan Abi Dawud. Nah, ini bagaimana ini gitu loh. Di Sahih Muslim Nabi mengatakan la soma man somal abad. Di hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang berpuasa setahun Allah menutup neraka jahanam. Lalu perilakunya sahabat sudah masyhur ini kitab-kitabnya ada kurang lebih 22, kurang lebih ada 54 kitab yang menjelaskan tentang puasanya 12 sahabat tadi yang berpuasa setahun. Gitu loh. Ini bagaimana caranya? Maka kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu di dalam kitab syarahnya Muwatta di kitab At-Tamhid itu nerangkan bahwa puasa setahun itu dilarang bagi orang yang nggak kuat. Bagi orang yang kuat dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban itu tidak dilarang gitu loh. Kenapa? Karena ada Nabi mengatakannya begitu. Jadi yang dimaksud larangan di kitab Sahih Muslim itu larangan bagi yang kuat gitu loh, bagi yang nggak kuat. Maka ketika ada qaul dan fi'li, misalnya ada sedikit perbedaan, itu tidak mungkin Nabi itu menyampaikan sesuatu yang menyebabkan kita bertengkar, itu tidak mungkin gitu loh. Hanya cara memahaminya saja gitu. Maka rekomendasi saya yang terakhir, ketika ada hal-hal yang tidak nyaman dalam bab hadis, maksudnya ini kok begini gitu. Ini kok begini, maka merujuklah kepada kitab-kitab syarah, yaitu syarah hadis itu. Kalau Sahih Bukhari ya minimal ke-5 syarah itu. Sahih Bukhari Fathul Bari, Umdatul Qari, Irsadus Sari, Minhatul Bari, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Minhatul Bari ya tadi saya sebutkan. Minimal begitu. Jadi nanti di situ kita dapat pencerahan gimana sih para ulama mengamalkan, bagaimana para sahabat mengamalkan hadis ini kok seperti ini gitu. Jadi mohon maaf, tidak, bahasa saya mengatakan ya tidak cukup kita melihat 2, 3, 4, 5 atau bahkan 10 hadis lalu kitabnya para ulama yang menceritakan para sahabat dalam bab hadis ini kita tidak membacanya. Contohnya tadi bab witir. Bab witir yang 2 kali itu tidak mungkin kita nyontoh dari Nabi. Tapi nyontohnya dari sahabat. Saya kira begitu, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, Ustaz Arif, saya kira waktunya ya. Waktunya cukup. Ustaz Arif? Sudah lebih. Ya, Ustaz Arif, mana Ustaz Arif? Untuk Ramadan gimana Ustaz? Untuk Ramadan libur Ustaz? Oh, ini nanti belum ada. Ya kalau nggak ngantuk mungkin nanti terawih.
Iya. Nanti kita Waktunya sudah pas nih 21.15. Kalau Iya, Ramadan ya otomatis libur dulu, banyak kegiatan para mubalik. oh Iya. gitu. Off dulu ya 1 bulan. Iya, Iya, setengah berarti banyak satu yang setengah bulan berarti. kegiatan. Oke. Terima kasih banyak. Cuti di luar tanggungan negara. Ustadz Dwi dan Ustadz sebagai hal yang terkait dengan kaifiah ini ya, untuk sholat taraweh. Insya Allah besok bersama-sama nih warga Muhammadiyah ya untuk Qiyamul Lail. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan perlindungan Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah selama 1 bulan penuh. Dan Maaf sedikit Pak Ustadz. monggo. Dari hasil Dari tadi